فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik hari yang mulia ini. Allah lah yang telah memberikan kita kekuatan untuk mampu melangkahkan kaki meninggalkan rumah untuk bisa beribadah dengan sebuah ibadah yang prioritas dan diwajibkan kepada kita semua, yakni solat Jumat dalam kondisi berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lalai. Selama itulah salawat dan salam kita tercurahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun beliau bergerak, 23 tahun beliau berjuang untuk menegakkan syariat Islam, untuk menegakkan agama Islam, untuk mendeklarasikan kalimat la ilaha illallah kepada seantero dunia. Dengan sebab perjuangan beliaulah hari ini kita semua masih istiqamah dan bisa menganut agama Islam. Semoga satu waktu kita bisa menghembuskan nafas terakhir dengan kalimat yang pernah diperjuangkan oleh Nabi, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama, guru kita bersama Imam Syekh Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai, pengurus masjid, BKM, para guru, para asatid, para jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga berkumpul kita pada siang yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, orang si'lun adun ado yang luntuan pemulia, kita masih berada dalam nuansa bulan Maulid, di mana yang menjadi ikon ulungnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya 4 bulan itu kurang untuk kita bercerita, untuk kita memaparkan, untuk kita membacakan risalah-risalah perjuangan kehidupan Nabi Muhammad yang pernah beliau praktikkan bukan hanya setelah bi'sahnya 23 tahun, melainkan dari lembalan kehidupan Nabi Muhammad mulai awal beliau mengenal dunia dan bisa berbicara. Saat itulah Nabi Muhammad sudah mulai mempraktikkan akhlak yang mulia dalam kehidupannya. Hari ini sebelum pemilu kada dilaksanakan, sangat banyak implementasi akhlak-akhlak yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dipraktikkan oleh bangsa dan masyarakat kita. Belum lagi hari ini setelah usainya pemilu kada, akhlak-akhlak tercela tersebut
masih kunjung dipraktikkan dan dilakonkan oleh masyarakat kita. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang mulia ini. Saya tertarik dengan sebuah firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, di mana Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswatun hasanah, ikutan yang baik bagimu, kata Allah. Apa makna uswatun hasanah? Disampaikan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Makna daripada kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ay laqad kana lakum ayyuhal mu'minun, telah ada pada dirimu untukmu wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya terhadap rukun iman, yang percaya kepada perintah Tuhan, yang percaya kepada Nabi. Sungguh telah ada pada diri kalian, telah ada untuk kalian, kata Allah dalam firman-Nya, fi hadzal rasulil azim, pada rasul yang agung tersebut. Apa itu? Qudwatun hasanah, ikutan yang baik bagi kita semua. Artinya urang syi'lut, sebelum kita berbicara kasus bagaimana yang terjadi dalam kehidupan para pemuda kita, para masyarakat, orang-orang yang berada di sekeliling kita, terlebih dahulu mari kita kaji. Allah berpesan dalam Al-Quran, wahai urang-urang yang beriman, sungguh telah ada pada Rasul yang agung, yakni Nabi Muhammad itu apa? Qudwatun hasanah, ikutan yang baik bagimu, kata Allah. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Imam Ali As-Sabuni, taqtaduna bihi sallallahu alaihi wasallam, engkau semua mengikutinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ikhlasihi, pada keikhlasannya, wa fi jihadihi, dan pada usaha bersungguh-sungguh jihadnya Nabi Muhammad, wa sabrihi, dan pada kesabarannya Nabi Muhammad. Kalimat yang paling membuat kita terenyuh dan haru disampaikan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, fahuwa mislul a'la, Nabi Muhammad itu merupakan contoh tertinggi, Nabi Muhammad itu merupakan contoh teladan yang paling tinggi. Tidak ada orang yang akan mampu menandinginya. Kita sebagai manusia, khususnya umat yang berkatipikan Islam, sangat semestinya dan sewajarnya kita mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad. Andai kata ada orang yang bertanya, Tengku, kamu ingin menjadi pemimpin yang sukses, apa solusinya? Jawaban yang paling utama adalah jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan dalam kehidupanmu. Ada orang lain yang bertanya, Tengku Ustaz, kami ingin menjadi guru yang profesional. Nabi Muhammad merupakan guru yang mendidik para sahabatnya dengan penuh kelembutan. Menjadi penjual pedagang yang sukses, Nabi sebagai indikator. Menjadi kepala keluarga yang berhasil, Nabi sebagai teladan. Menjadi manusia dalam kehidupan status sosial yang luar biasa, Nabi Muhammad menjadi teladan dalam kehidupan kita. Artinya Nabi Muhammad fahuwa mislul a'la, Nabi Muhammad adalah contoh teladan tertinggi dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya dilanjutkan dalam tafsirnya, alladzi yajibu ay yuqtada bih, yang mewajibkan kita mengikuti Nabi Muhammad fi jami'i aqwalihi, dalam segala perkataannya, wa ahwalihi, dan dalam segala kondisinya, wa af'alihi, dan dalam segala perbuatannya. Kenapa? Li'annahu, karena Nabi la yantiqu, tidak berbicara, dan wala yaf'alu, tidak berbuat sesuatu, an hawahu, bergantung kepada nafsunya, bal an wahyu wa an wahyi wa tanzil. Nabi Muhammad berbuat, Nabi Muhammad berkata
Nabi Muhammad melakukan segala aktivitasnya hanya berorientasikan kepada wahyu dan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantasnya hamba Allah, kita sebagai umat Muhammad, lebih-lebih dalam momentum nuansa maulid ini, mari kita kerapkan diri dengan mengikuti jejak Nabi Muhammad untuk meneladani beliau dalam segala sektor kehidupan, baik dari segi keikhlasan, dari tutur katanya, perjuangannya, sikapnya, lisannya, tubuhnya, semua anggota beliau patut diteladani, karena itu yang disampaikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Namun apa yang terjadi hamba Allah? Urangnya menyatakan kalian nurun siklun adun ado yang luntuan pemulia. Setiap lembaran berita, baik itu media cetak, media digital, di televisi, dimanapun yang kita lihat, sangat kerap kita temukan adanya tingkah-tingkah bejat, adanya pribadi-pribadi yang begal, adanya karakter-karakter tercela yang dipraktekkan secara kontinu, tidak terkecuali masyarakat kita yang berada di Kota Luxmawe. Apa itu diantaranya? Munculnya pembunuhan. Setiap hari kita dengarkan berita. Kalau dulu kita membayangkan pembunuhan ini terjadi di luar Aceh, tetapi hari ini sudah ada pribadi-pribadi dan orang-orang yang masyarakat kita berKTP-kan Aceh, dan khususnya di Kota Luxmawe, sudah berani menghabiskan nafas orang lain ataupun membunuh. Bukankah itu sudah kita baca beberapa waktu yang silam? Ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya pada akhir tahun 2023. Dia tinggal sendiri di ibu kota. Orang tuanya kerja di luar daerah. Sabok masa gua urung si inong. Saat pulang orang tua perempuannya ataupun ibunya setiba di tempat tersebut, kekalan anu hanali tawangan Allah. Ibadah tidak pernah, bahkan baca Al-Quran pun tidak pernah. Hal-hal yang dianjurkan oleh agama ditinggalkan olehnya. Apa yang dia lakukan? Berjudi, mabuk-mabukan, dan keluar malam untuk dugem masuk dalam kelabing-kelabing malam. Apakah jenis kelaminnya laki-laki? Tidak, seorang perempuan yang umurnya 25 tahun. Alhasil ditegur oleh orang tua perempuannya, ditegur oleh ibunya. Apa yang terjadi? Hana menitruh setan dalam tubuh anak darah tersebut, dicok bate yang cukup raya, dikok oleh urung si inang sehingga menghembuskan nafas terakhirnya. Dulu perilaku ini kita dengar di luar Aceh. Dulu perilaku ini kita dengar jauh dari kehidupan kita, bahkan di luar negeri. Tapi hari ini akhlak tercela ini sudah mulai dipraktikkan oleh anak-anak kita. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya pasti karena mereka tidak lagi mengidolakan Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Belum lagi berbicara tentang kasus judi online yang semakin marak. Belum lagi berbicara tentang anarkisnya karakter dalam keluarga, menjadi pribadi suami yang otoriter, yang tidak bertanggung jawab, semena-mena, bertindak amoral dengan anarkis dan ekstrimnya. Bahkan ada berita beberapa hari yang lalu di luar Aceh, ada sebuah kejadian pada waktu pagi wate bengok genek bibu tidro suami, terjadi perkelahian dengan istrinya. Genek bibu kerana leh ge bibu bengah sarapan, gecok sikin, getop purumok, dan gecok anak geculok lambak mano. Ini merupakan kejadian-kejadian yang semakin menunjukkan bagaimana dekadensi moral sudah menggerogoti kehidupan kita walaupun kita berKTP-kan Islam. Belum lagi lisan-lisan, lidah-lidah yang tidak bertanggung jawab. Jamun segolong pemilu kada, mereka ramai-ramai memberikan pesan bahawa ulama jangan terlibat dalam politik, dicaci, dihina, dimaki. Setelah pemilu ini terlaksanakan, ada orang-orang yang terpilih bukan yang diangkat ataupun diusung oleh para ulama. Apa yang mereka sampaikan? Ulama jino hana keramatli,
contoh bukti uronyo yang gepilih yang gepeik le urang nyan hana menang yang gecok baik itu di ibu kota, seluruh kota dan kabupaten kota yang berada di Aceh. Ada oknum-oknum yang berkata ulama hana kuramat lipakan karena pemimpin yang gepeik le urang nyan hana menang, artinya mereka tidak boleh dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Ini statement-statement yang menyesatkan kita. Hana perlepermun lagi yang bersilut. Bukankah ada pemerintah-pemerintah tertinggi yang mereka mengusungkan calon-calonnya menang? Apakah bisa dikatakan mereka sebagai orang yang karamat? Uronyo cukup le segolong politik, segolong kontestasi politik pemilu kada dicaci ulama, setelahnya pun manteng dijungkatkan kepada para alim ulama. Ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan. Jangan sampai Nabi Muhammad yang berkata dulu liutammima makarimal akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, tetapi setelah Nabi Muhammad mempraktikkan menyebarkan agama Islam, kita pun yang lupa akan sumber akhlak yang dilakonkan oleh Nabi Muhammad. Sebagai contoh di akhir paparan singkatnya urung si'ilun, Nabi Muhammad merupakan teladan yang lengkap dan menjadi figur sentral dalam kehidupan kita. Ingat lun tuan, dalam sebuah catatan sejarah, Nabi Muhammad wate tengok nelewat dengan Siti Aisyah. Tiba-tiba ada seorang kafir Quraisy yang berkata, "Asyammu alaika ya Muhammad." Pemakna urung syi'lun, celakalah engkau wahai Muhammad. Didengarkan oleh Siti Aisyah, dibalas dengan kalimat yang sumpah serapah, dengan kalimat yang lebih daripada yang diungkapkan oleh kafir Quraisy tersebut. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ya Fatih, ya Aisyah, mahlan ya Humairah. Lemah lembut wahai kekasihku, lemah lembut wahai istriku. Kalau ada orang yang mencacimu, balaslah dengan kebaikan. Sehingga itu terbukti dalam praktek tingkahnya Nabi. Iti unta tuhule Nabi hana bengek, diludahi dengan air liur pada setiap waktu subuh, tapi Nabi Muhammad membalasnya dengan menziarah orang yang meludahi tersebut kala beliau sakit. Tiba-tiba akhlak Nabi tersebut membuat kafir Quraisy masuk dalam agama Islam. Contoh teladan yang paling menakjubkan, kejadian di Taif. Nabi Muhammad berangkat dengan Zaid bin Haritsah. Di peluru Nabi di kota Taif tidak ada orang yang mau mengikuti ajaran Islam. Saat itu Nabi berada dalam tahun Amul Khuzni, gundah gulana, kehilangan dua sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan beliau, yaitu Khadijah dan Abu Talib. Apa yang terjadi? Tidak ada orang yang peduli kepada Nabi saat beliau berada di kota Taif. Selanjutnya Nabi Muhammad berkata kepada Zaid bin Haritsah, mari kita pulang, kita tinggalkan kota ini. Saat Nabi ingin pulang meninggalkan kota Taif, saat itu bangun dan berkata Raja suku Sakif, pimpinannya suku Sakif berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, engkau datang tidak kami undang, engkau pulang harus membawa imbalan. Singkat cerita, hamba Allah di pedang banja, di pedang lorong, pemuda-pemuda yang tegap tubuhnya. Di tangan pemuda tersebut digenggam batu satu gepal. Apa yang terjadi saat Nabi menggerakkan kakinya meninggalkan gerbang kota Taif? Dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan batu yang kasar dan keras, kena ke wajah Nabi, menetes darah Nabi Muhammad. Golombe tu darah retwi tu bateret unut. Dalam catatan sejarah yang kami baca, tidak hanya dilempari dengan bebatuan, tetapi netruk kafir Quraisy yang suku Sakif yang lain didorong Nabi dari belakang sehingga Nabi jatuh, kenang bate tincu-tincu luka wajah Nabi. Nabi waktu itu menggunakan baju putih, tetapi baju putih itu berubah menjadi warna merah darah. Seistilahnya lagi ditanya, tawa dari nuhun, tawa dari belang, taik atau keramik, tinggai kotoran di belakangnya. Seperti itulah kepedihan Nabi Muhammad. Namun apa yang terjadi setelah beliau berada di belakang gunung Taif, gerbang kota Taif?
Saat itu datang malaikat penjaga gunung Taif berkata, "Ya Muhammad, mud yadaika ilas sama." Angkatlah tanganmu ke langit wahai Muhammad. Kenapa malaikat? Laki ba Allah Muhammad. Dari bunuh kalung-kalun biadabnya suku Sakif melempari dirimu dengan bebatuan sehingga darahmu mengalir, belum kering darahmu wahai Muhammad. Pintalah kepada Rabbmu. Gekul Nabi baik malaikat. Jangan malaikat. Kenapa Muhammad? Wahum qaumun la ya'lamun. Suku Sakif adalah orang-orang yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Jangan engkau siksa, jangan engkau timpakan musibah kepada mereka. Saat dilempari bebatuan, aku saja berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan timpakan musibah dan malapetaka kepada suku Sakif. Wahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah golongan yang tidak tahu dengan keberadaan diriku. Sehingga doa di Nabi dengan doa yang jeroh, ya Allah, andai kata uronyo suku Sakif yang na di kota Taif di ilanya lung, di aniaya lung, hana dituri Islam, tapi neterimang doa lun, ya Allah, apa itu? Ya Allah, nepulahi generasi-generasi dari mereka adalah orang-orang yang mengagungkan Islam di masa yang akan datang. Alhasil hamba Allah uronyo Taif itu 90% dominan Islam karena doa Nabi Muhammad. Itulah contoh-contoh teladan yang patut kita tiru dalam kehidupan kita. Berawal dari diri sendiri, uronyo ci introspeksi. Engku taufik pernah kesalahan, adakah akhlak Nabi yang belum kita ikuti? Dari waktu ke waktu kita berdiri di hadapan kaca, kita melihat sebagaimana bobroknya akhlak yang kita praktikkan dalam kehidupan. Yang selanjutnya mari kita suarakan kebaikan ini, karena Nabi diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian.